Baik, Mas Tama. Kemudian bagaimana sih menurut pandangan Mas Tama BPJS Kesehatan selama ini berkolaborasi dengan Pemda ataupun perusahaan dan juga institusi lain dalam hal memperluas cakupan program JKN ini, Mas Tama? Oh ya, jadi gini, jadikan BPJS Kesehatan itu jadikan BPJS Kesehatan itu segmennya ada tadi tuh pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah itu adalah pekerja yang diberikan gaji oleh pemberi kerjanya. Oke. Nah, pemberi kerja ini adalah perusahaan nih. Ada PPU swasta atau pekerja penerima upah swasta. Nah, itu perusahaan. Nah, perusahaan itu bisa kita kasih kesempatan bahwa untuk menggunakan CSR-nya, untuk mendanai atau memberikan donasi untuk mendaftarkan peserta-peserta PBPU yang aktif maupun yang tidak aktif. Oh, gitu ya. Artinya di sini memang peran dari pemberi kerja juga besar ya, Mas Tama ya, dalam hal CSR untuk memberikan sumbangsihnya bagi peserta PBPU ya. Ya. Tapi itu peserta PBPU khusus kelas 3? Itu tergantung dari perusahaannya. Oh, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang perusahaannya itu mempunyai dana yang cukup besar nih, dia bisa mendaftarkan peserta PBPU itu kelas 1 atau kelas 2. Oh. Jadi tergantung dari keuangan Kesediaannya juga ya. Benar. Artinya di situ tidak ada ketentuan bahwa yang didaftarkan tuh harus kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3 itu Mas. Seperti itu. Itu dikembalikan lagi ke kerelaan daripada pemberi kerja tersebut untuk memberikan CSR-nya. Oh ya, sama satu lagi Mas Dani. Jadi belum lama ini kita BPJS Kesehatan ada namanya program Sri Kandi. Sri Kandi. Nah, jadi program Sri Kandi itu adalah sama seperti CSR atau donasi dari perusahaan, cuma ini adalah dua lembaga yang terlibat. Yang pertama adalah perusahaan itu tersendiri, lalu yang kedua adalah Pemda, pemerintah daerah. Jadi mereka akan saling sharing iuran untuk mendanai peserta-peserta yang akan didaftarkan. Oh, seperti itu. Itu adalah program Sri Kandi namanya, Mas Dani. Artinya memang ya balik lagi ya Mas Tama ya, untuk program JKN ini karena saat ini kepesertaannya juga sudah sangat luas sehingga itu membuat perusahaan dan juga Pemda untuk dapat berkontribusi juga terhadap berlangsungnya program JKN ini. Apresiasi yang luar biasa bagi pemberi kerja yang sudah memberikan kontribusinya seperti itu ya Mas Tama ya. Nah, kemudian ini hal yang lagi hits nih Mas Tama. Apa nih Mas Dani? Jadi saya terakhir itu ke salah satu Polres ya. Salah satu Polres, saya saat itu mau mengurus administrasi lah, perpanjangan surat izin mengemudi. Oh, SIM ya Mas ini. SIM. Kemudian saya tertarik terkait dengan salah satu persyaratannya terhitung baru nih, Mas Tama. Nah, tentunya kan itu ada dasarnya ya Mas Tama ya. Kalau saya boleh tahu dasarnya apa ya Mas Tama ya, terkait dengan itu tadi? Perpol. Kalau saya nggak salah ingat itu Perpol deh. Jadi gini, itu yang Mas Dani maksud adalah peraturan dari Perpol nomor 2 tahun 2023. Sebenarnya itu udah lama Mas Dani. Jadi sebelumnya itu sudah dilakukan di 7 Polda. Seperti itu. Nah, ada project 7 Polda ya? Ya, 7 Polda di nasional lah seperti itu. Hanya 7 Polda yang pilot projectnya. Nah, tapi untuk per 1 November ini sudah dilakukan uji coba senasional. Seperti itu. Jadi memang sekarang untuk pemohon SIM perpanjang ataupun membuat baru surat izin mengemudi itu ada persyaratan tambahan, yaitu menjadi peserta JKN. Seperti itu Mas Dani. Berarti kita salah satu syarat terbarunya adalah harus terdaftar dulu sebagai peserta JKN ya pertama ya. Sebenarnya masuk di Perpol itu adalah kita tidak hanya menjadi peserta JKN. Tapi juga harus aktif. Oh, selain terdaftar sebagai peserta JKN, tetapi harus aktif ya, tidak hanya terdaftar sebagai peserta JKN aja ya. Tapi memang untuk saat ini masih masa uji coba, itu kita menghimbau kalau misalnya dia belum terdaftar, kita menghimbau untuk mendaftarkan menjadi peserta. Dan kalau misalnya dia sudah terdaftar dan nonaktif, itu untuk kita himbau untuk mengaktifkan kembali seperti itu. Itu ya Sobat Popmi. Jadi kalau mau
memperpanjang SIM ataupun membuat baru SIM ya, Mas Tama, itu semua kriteria SIM ya, baik SIM A, SIM B, SIM C ya. Benar, Mas Melakukannya Dani. sama ya. Sama-sama. Kita harus terdaftar sebagai peserta di program JKN, dan ingat, selain terdaftar harus aktif juga. Jangan hanya sekedar terdaftar tapi statusnya non aktif gitu ya, Mas Tama ya. Karena ya kembali lagi ke program JKN ini kan fungsinya untuk melindungi kita semua sebagai peserta JKN agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik seperti itu ya, Mas Tama ya. Benar, Mas Dani. Balik lagi sih Mas Dani. Jadi kan JKN itu gotong royong. Gotong royong. Iya kan? Jadi kita yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang tidak mampu. Seperti itu. Istilahnya kita dengan gotong royong semua tertolong. Benar, Mas Dani. Luar biasa sekali tagline-nya itu. Oke, Mas Tama, kemudian nih apabila kan sering juga ya pemohon SIM dengan usia yang terhitung baru ya, katakanlah ya, baru berusia 17 tahun. Kan banyak juga tuh entry level yang baru mau mendaftar sebagai pemohon SIM. Katakanlah mereka itu belum terdaftar sebagai peserta JKN. Apakah ada diskresi ataupun kelonggaran nih untuk bisa mendapatkan SIM-nya, atau harus terdaftar dulu seperti itu dan harus aktif dulu seperti itu? Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi Mas Dani. Jadi jika ada pemohon SIM yang memang belum terdaftar sama sekali menjadi peserta JKN nih, jadi kita per 1 November ini menghimbau pemohon SIM itu untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta JKN. Jadi untuk pelayanan SIM-nya tetap dilanjutkan, cuma untuk saat ini kita menghimbau agar si pengaju atau pemohon SIM itu menjadi peserta JKN aktif. Seperti itu Mas Dani. Seperti itu ya, betul sekali itu Mas Tama. Karena sudah 98,4% loh yang jadi peserta JKN. Masa kalian termasuk dari 1, sekian persen yang belum terdaftar gitu ya, Mas Tama ya? Sebaiknya segera mendaftarkan diri sebagai peserta JKN. Program JKN, betul sekali. Mas Tama, lanjut lagi terkait dengan pengurusan perpanjangan SIM atau pembuatan baru, Mas Tama ya. Tadi kan disampaikan bahwa kepesertaan JKN itu wajib bagi pemohon perpanjangan ataupun pembuatan baru. Ya, benar Mas Dani. Nah, kalau dari BPJS Kesehatan sendiri nih Mas Tama, kontrolnya ataupun mekanisme untuk mengetahui apakah dia sudah terdaftar atau belum ini seperti apa di Polresnya itu, Mas Tama? Oh gitu. Jadi menurut Perpol nomor 2 tahun 2023 itu kita per 1 November ini memang melakukan pendampingan di masing-masing Polres atau masing-masing tempat penerbitan SIM. Satpas SIM ya biasanya. Ya, seperti itu Mas Dani. Jadi selama 3 bulan ini kita melakukan pendampingan. Selain itu nanti juga dari masing-masing Polres itu kita akan buatkan seperti portal untuk mengakses aktif atau tidaknya lah, khusus seperti itu. untuk mengakses ya. Ya, seperti itu. Selain itu juga untuk di pelayanan SIM itu bisa juga menggunakan aplikasi atau layanan seperti Pandawa, Mas Dani. Oh, begitu. Jadi kan di aplikasi Pandawa itu kita bisa ngecek tuh yang bersangkutan aktif atau tidaknya. Baik. Seperti itu. Berarti dari petugas pengurusan SIM-nya itu juga akan melakukan pengecekan ya, Mas Tama ya? Secara detail apakah pemohon SIM itu sudah terdaftar dan aktif atau tidak sebagai peserta JKN. Karena kita sudah membekalinya sih sebenarnya. Oh, sudah sebelumnya. Sebelumnya kita sudah melakukan sosialisasi atau sudah koordinasi lah ke Polres. Jadi untuk pengecekan itu menggunakan apa, terus bagaimana caranya itu sudah kita koordinasikan. Seperti itu. Artinya di sini kita harapkan adanya koordinasi yang baik ya, Mas Tama ya, antara BPJS Kesehatan ataupun dari Polres dan juga pihak terkait yang lainnya, seperti itu ya, Mas Tama ya. Mudah-mudahan dengan adanya ketentuan terbaru dari syarat pengurusan SIM ini nanti bisa lebih bermanfaat bagi seluruh peserta JKN. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih Mas Tama, apa pesan ataupun ajakan bagi masyarakat yang sampai dengan saat ini belum terdaftar sebagai peserta program JKN nih? Oke, baik. Jadi menurut saya nih Mas Dani ya, JKN itu adalah program investasi terbaik bagi kita, Anda, dan juga keluarga kita. Seperti itu. Jadi jangan tunggu sampai kita membutuhkan. Jangan tunggu kita sampai sakit terlebih dahulu atau memang sangat membutuhkan baru kita sadar akan pentingnya program JKN. Seperti itu. Karena kesehatan itu adalah aset yang paling berharga dari diri kita. Dengan kita sehat, kita dapat memberikan kebahagiaan untuk
orang sekitar kita, keluarga kita, seperti itu. Gitu sih Mas Dani. Ya, artinya memang program JKN ini tentunya adalah suatu investasi bagi Iya. kita. Kenapa? Karena ya seperti kita ketahui bersama, kesehatan itu merupakan aspek yang paling penting ya. Iya, Pertama penting ya, banget tuh Mas Dani. ya kita di usia yang saat ini mungkin masih muda juga. Ya, masih muda kita memang. Sangat Mas Dani. membutuhkan produktivitas dalam bekerja, salah satunya kesehatan itu merupakan satu hal yang sangat penting lah, Sangat untuk penting. menunjang kegiatan kita sehari-hari. Dan tentunya pesan dari Mas Tama tadi bagi seluruh rakyat yang sampai saat ini belum terdaftar ataupun menjadi bagian dari 1,8% tadi yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, yuk segera daftarkan diri Anda dan keluarga Anda sebagai peserta program JKN Kids. Bener Mas Dani. Seperti itu ya Mas Tama ya. Baik, Sobat Popmi yang berbahagia, mungkin sampai sini dulu Popmi kita edisi 4 pada hari ini bersama Mas Tama. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini. Terima kasih banyak Mas Tama atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.